Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya numpang duduk sebab kalau berdiri agak lama kakinya agak gemeteran. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu memaklumin, maklum usianya sudah 38 tahun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadiran Ilahi Rabb karena di malam hari ini kita sama-sama masih dapat hadir. Bahkan yang harus kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita pada tahun yang lalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami semua dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, malam ini kita dapat dipertemukan kembali. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua semakin dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tanya sebelum saya ceramah, dengan kita melaksanakan tarawih semacam ini, kita merasa bergembira atau tidak? Kita senang atau tidak? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena tadi ada anak kita yang bertanya, Pak, nanti ceramahnya judulnya apa? Saya bilang sama anak-anak yang minta tanda tangan tadi, keutamaan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Perlu kita sampaikan kepada anak-anak supaya mengerti keutamaan bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan dinamakan bulan yang diutamakan oleh Allah? Sebab di bulan Ramadan ini baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampai mengatakan begitu gamblang, man fariha bidukhuli syahri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa senang, merasa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya masuk ke neraka. Insya Allah orang yang melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih, taat kepada Allah, dijamin akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga? Bu, mau masuk surga? Bapak-bapak mau? Yakin kita bakal masuk surga? Pak Kasno, yakin kita bakal masuk surga? Yakin, insya Allah. Memang kadang-kadang kita kalau ditanya masuk neraka atau masuk surga lah. Padahal mohon maaf, ini kenyataan. Mohon maaf yang tersinggung. Padahal kita kadang-kadang lagi sholat, usolli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati, baru Allahu Akbar, baca iftitah belum, baca Fatihah belum, pikirannya udah jalan. Ya Allah, minggu ini banyak bener di kondangan kadang-kadang gitu ya. Mohon maaf. Bagaimana kita mau khusyuk mencapai seperti yang diterangkan oleh junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya minta terangkan kepada anak-anak yang dinamakan tema pada malam hari ini keutamaan Ramadan? Karena Ramadan ini adalah bulan yang Allah berikan khusus untuk umatnya junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan beliau sampai mengatakan li annal hasana fihi mujtami'ah, karena di dalam bulan Ramadan semua kebaikan, semua ketaatan diterima oleh Allah. Bapak-bapak, sholat yang dinamakan witir diterima, sholat taraweh diterima, sholat yang dinamakan qobliyah diterima, sholat ba'diyah diterima, sholat tahajud enggak? Tahajud enggak? Alhamdulillah, sholat tahajud diterima. Dan saya pesan, karena Nabi berpesan kepada kita, Bapak dan Ibu, tolong diingat. Apa kata Nabi? In aradtumur rohata watal maut minal adsi wal khurut ma'al iman. Jika engkau ingin merasa bahagia, ingin merasa tenang, ingin merasa senang pada saat dimana ruhmu keluar dari jasadmu,
dan yang dinamakan ruhnya itu membawa iman. Sebab ada orang yang meninggal dunia tidak membawa iman, ada orang yang meninggal membawa iman. Mudah-mudahan kita semua nih nanti waktu meninggal dunia membawa iman. Amin ya robbal. Apa ada Pak Ustadz orang yang meninggal tidak membawa iman? Banyak. Mereka di malam hari beriman kepada Allah, begitu pagi hari mereka tidak beriman kepada Allah. Banyak orang yang beriman, kata Nabi, pagi hari mereka beriman, di malam hari mereka sudah tidak beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini ilal akhiri ayah, sampai kita akan dijemput oleh malaikat Israel, mudah-mudahan kita bisa berkata la ilaha illallah Muhammadur. Siapa saja, kata Nabi, pada saat akhir hayat dia bisa mengatakan yang dinamakan la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo kita ulang. Miftahul jannah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tolong didawamkan setiap hari, syukur-syukur setiap pada sholat baca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Usahakan didawamkan setiap sholat, pada 5 sholat atau sholat 5 waktu, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Insya Allah. Sebab kata Nabi, seseorang pada saat diambil ruhnya, dia akan ingat sebagaimana yang sering diutarakan, sering kali diucapkan, sering kali dilaksanakan pada saat dia masih sehat. Maka pada saat dimana dia akan diambil ruhnya oleh malaikat Israel, insya Allah kalau dia senantiasa berkata la ilaha illallah akhirul kalam, akhirul hayat, insya Allah dia akan bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur. Yang kedua, saudara, jangan kita lupakan kehebatan ibadah kita kayak apapun, kehebatan sodako kita kayak apapun, kehebatan ilmu kita kayak apapun, kita kudu sadar, tanpa Nabi kita tidak akan masuk ke dalam surga, betul? Tanpa junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan dapat masuk ke surganya Allah, betul? Makanya Nabi mengatakan waman ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang betul-betul cinta kepadaku, maka dia nanti akan bersamaku di dalam surga. Bagaimana caranya agar kita nanti bisa bersama Nabi? Tolong Bapak dan Ibu, saya sebagai saudara cuma mengingatkan. Saya baca dalam kitab, yang pertama, usahakan setiap kita punya cita-cita pada suatu saat agar kita nanti bisa bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, usahakan kita senantiasa melaksanakan kesunahan yang diajarkan oleh Nabi. Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi tolong kita kerjakan. Yang ketiga, agar kita benar-benar dapat bertemu dengan Nabi, banyak-banyaklah kita bersolawat sebagaimana perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu
Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, hendaklah kalian senantiasa berselawat kepada Nabi dengan selawat yang sebaik-baiknya. Ayo kita selawat. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak dan Ibu, syukur minimal 1 hari 1 malam, usahakan jangan sampai kurang 500 kali kita bersolawat kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang belum melaksanakan haji, yang belum melaksanakan umroh, seandainya kita tidak sampai dapat melaksanakan ibadah haji, tidak sampai dapat melaksanakan umroh, usahakan kita ambil pahala haji dan umroh. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Walaupun kita nggak bisa pergi haji, nggak bisa pergi umroh, usahakan didawamkan sebelum tidur kita ambil pahala haji dan umroh. Dengan apa? Ayo kita baca bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena kita sebagai manusia al-insan makhluk khata' wa nisyan. Kalau pesan Nabi, ittaqillah haitsuma kunta wa'di sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kamu kejar kekurangan yang ada pada dirimu. Kalau kamu malas, kejar supaya rajin. Kalau kamu yang dinamakan bodoh, kejar supaya kamu pintar. Kalau kamu menjadi orang yang dinamakan tidak sabar, kejar dengan kesabaran. Kalau kamu banyak dosa, hendaklah banyak bertobat kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ampuni dosa dan kesalahan keluarga kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua mertua kami. Bimbinglah kami ya Rabb, agar kami dapat menjadi hamba-Mu yang taat. Bimbinglah kami ya Rabb, agar keluarga kami menjadi keluarga yang taat. Ya Allah, berkahilah umur kami, agar kami dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang.
Berkahilah rezeki kepada kami ya Rabb, agar kami dapat melaksanakan apa-apa yang Kau amanahkan. Ya Allah yang Maha menentukan dalam kehidupan ini, tentukanlah kami semua ini ya Rabb, agar menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh, agar menjadi hamba-hamba-Mu yang taat. Seandainya ya Rabb ada di antara kami yang akan Kau ambillah kami dalam keadaan husnul khotimah, ambillah kami dalam keadaan taat ya Rabb. Jangan Kau ambil kami dalam keadaan lupa dan berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah yang Maha menentukan dalam kehidupan ini, tentukanlah semua ya Allah saudara-saudara kami yang ada di sini ya Rabb menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dari sekarang hingga pada akhir hayat kelak ya Rabb. Rabbana taqabbal minna ya Rabb, Rabbana taqabbal minna ya Rabb, taqabbal minna ya Rabb, innaka antas samiul alim. Astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dari 3 gelintir ini menjadi ingatan kita semua agar kita dicintai oleh Nabi. Banyak-banyaklah kita bersolawat agar kita diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah. Banyak-banyaklah beristighfar agar kita menjadi hamba Allah, termasuk orang-orang yang cinta dengan Ramadan. Taatlah di dalam bulan Ramadan, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini menjadi suatu bukti bahwa kita adalah sebagai hamba Allah yang benar-benar la'allakum tattaqun. Usikum manafsi bitaqullah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita bertemu pada lain kesempatan. Usikum manafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.